kabar anak-anakku semuanya? Assalamualaikum. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang energi. Kali ini ada di bagian ketiga. Masih di muatan pelajaran IPA pada tema 9 tematik kelas 4 SD. Kali ini akan lanjutkan tentang energi alternatif dan bagaimana cara hemat energi. Tetap belajar bersama Pak Rian Rio di BDR, belajar di rumah secara daring ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah anak, manusia memerlukan sumber energi lain. Selain kemarin kita bahas ya, ada dari migas ya, minyak bumi dan gas. Tapi kan itu sumber daya alam yang tidak dapat berbarui ya, maka kita harus ada energi alternatifnya, yaitu bagaimana yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, dan sebagainya kita akan bahas ya. Juga bagaimana tentang sumber daya yang dari tradisional. Ini dia. Yang pertama kita akan bahas sumber energi alternatif ya. Itu dari matahari. Bagaimana caranya? Ini ada panel surya anak-anak ya. Matahari itu akan membersamai bumi selama bumi ini ada ya. Jadi pasti akan ada terus sampai hari kiamat ya. Ini sumber energi utama bumi, karena bumi akan hangat oleh matahari, oleh sinarnya ya. Makanya energi akan terus ada. Kemudian tumbuhan dapat berfotosintesis karena ada sinar matahari. Cahaya matahari ya. Bukan sinar, cahaya. Cahaya matahari ini kalau bisa juga untuk menjadi sumber energi panas, kemudian menjadi energi listrik juga. Ini ada panel surya nih. Nih di samping gambar ini ada panel surya nih. Jadi diterima, diserap energi panas dan energi cahayanya, kemudian dirubah menjadi listrik. Biasanya dijumpai di atap-atap rumah sakit, hotel-hotel, bahkan sekarang udah mulai ada di rumah-rumah ya. Selanjutnya kita ada sumber energi yang lainnya, itu adalah angin. Angin ini adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar ya. Kalau para nelayan ke laut itu menggunakan angin. Dan kemudian juga kincir angin tradisional itu juga ada seperti di Belanda, kemudian di daerah lain juga untuk energi. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Ini alatnya nih, aerogenerator ya. Ini generatornya, ya, ini kincirnya bergerak karena angin. Kemudian ada generatornya di sini, kemudian masuk ke pembangkit listrik. Ini ada ketiganya juga air. Nah, air yang deras, misalnya di waduk ya, itu merupakan sumber energi gerak atau kinetik yang biasa dimanfaatkan di PLTA untuk pembangkit listrik tenaga air di bendungan atau waduk, tempat yang tinggi ya, buat air terjun yang mengalir. Terjun air itu yang deras itu menggerakkan generator nih, ada sebenarnya ya. Nih generator, turbin, kemudian pembangkit ada transformernya. Ini kemudian jadi listrik. Gitu ya. Ini memutar generator pembangkit listrik. Dan ini air itu banyak sekali di Indonesia ya, semoga dimanfaatkan dengan baik. Ya, banyak juga nih di Indonesia itu banyak waduk-waduk, ada waduk Jati Gede, kemudian ada waduk Saguling, waduk, dan banyak sekali ya di Indonesia ini. Kemudian ada lagi, Indonesia lah kaya raya sekali ya. Tentunya juga ada tentang panas bumi, karena Indonesia adalah bagian dari the ring of fire, cincin api di dunia ini yang banyak gunung berapi. Kalau ada gunung berapi, maka ada energi panas bumi atau energi geotermal. Ini adalah energi yang berasal dari panas bumi di dalam bumi ya. Biasanya di sekitar gunung berapi ya, diambil panasnya untuk membangkit listrik tenaga uap PLTU ini ya. Nih uap air diambil, kemudian ada dipindahkan uap dinginnya, dibalikan lagi air dinginnya, kemudian air yang panasnya untuk diambilkan untuk di pembangkit listrik tenaga uap ya. Kemudian gelombang air laut.
di beberapa negara di Indonesia juga ada beberapa daerah yang kembang air lautnya sangat besar. Ini juga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga gelombang air laut ya. Walaupun masih sedikit untuk dimanfaatkan di Indonesia. Kebanyakan di Indonesia adalah PLTA, PLTU, dan sebagian sekarang sudah mulai PLTSA dari sampah, kemudian dari nuklir juga PLTN. Nah, ini dia yang sedang dikembangkan di berbagai dunia, yaitu bahan bakar berbasis makhluk hidup, bio ya. Bahan bakar bio atau biofuel, ada biogas juga, merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, biasanya dari kotorannya atau dari biji-bijian, dari ini ya, contohnya ini dari biji-bijian, dari minyak bunga matahari ya, bisa buat minyak goreng juga, tapi juga bisa untuk kita untuk bahan bakar. Kemudian jarak nih, kalau jarak sudah dari zaman dulu, dari zaman perang dunia kedua juga sudah dipakai untuk biodiesel. Sekarang dimulai dipakai lagi kelapa sawit ya, kemudian kacang tanah, kedelai, dan banyak sekali ya. Juga dari berbagai macam yang bisa diambil untuk minyaknya, untuk bahan bakar. Seperti juga bisa juga dari etanol. Etanol itu berasal dari gula ya, dari tebu bisa juga ya. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Digunakan untuk menggunakan solar, karena solar ada dari minyak bumi, maka harus diganti dengan biodiesel. Sekarang udah mulai ada juga dipakai di tempat-tempat pom bensin ya, biodiesel. Ya, ini contohnya ya, di biomas. Juga ada biogas, biomas itu biasanya ada dari kotoran manusia juga bisa, dari sampah. Kemudian dari sisa-sisa panen, kemudian dari residu juga dari kotoran sapi itu, kemudian dari sisa di hutan juga, dan sisa industri menjadi sumber biomasa atau menjadi bahan-bahan yang digunakan untuk sumber energi yang baru ya. Selain tadi Bapak udah bahas sedikit ya tentang singkong dari bioetanol. Nah, seperti dari singkong, ubi, sagu, kemudian dari tebu dapat digunakan menjadi pengganti bensin premium atau Pertamax ya. Ini kalau tadi jarak itu digunakan untuk biodiesel, sekarang diesel ya. Kalau untuk pengganti premium atau bensin atau Pertamax itu digunakan oleh bioetanol dari bahan-bahan yang mengandung gula, misalnya ya, ada singkong, ubi, jagung, sagu, kemudian dari tadi pohon untuk penghasil gula ya, tebu gitu ya. Ini bahan bio. Kemudian juga ada bahan bakar biogas dari tadi bahas juga apa di gambarnya ya, ada dari kotoran hewan. Sekarang ada pengganti untuk LPG ya. Ini ada kotoran hewan dimasukkan di air, kemudian diolah, dihilangkan baunya, kemudian berubah karena adanya fermentasi dari bakteri, kemudian ada gasnya itu diambil. Tuh, tidak bau ya kalau udah jadi biogas. Nah ya, jangan berpikir untuk bau ya. Bapak juga di rumah menggunakan biogas ya, bukan dari LPG. Ini tidak bau sebenarnya ya. Ini untuk penguraian kotoran hewan dan bakteri ya, karena bakteri mengubah kotoran menjadi gas. Ada sumber energi kompor. Dan juga bisa digunakan untuk kendaraan bermotor ya, sekarang sudah mulai banyak dikembangkan. Ya anak-anak, yang terakhir, dari berbagai sumber energi, baik yang energi yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, kata kuncinya tentang energi adalah harus dihemat. Bagaimana cara hematnya? Nah, hemat energi adalah mempergunakan energi dengan seperlunya saja, dengan bijak. Kita gunakan ini baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui, kita harus menggunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan hemat biaya ya. Contoh energi yang perlu kita hemat itu listrik. Nih, listrik banyak sekali ya di dalam kehidupan modern saat ini. Listrik adalah hal yang sangat banyak digunakan berbagai aktivitas manusia.
Ini ya, tadi lupa bahas juga tentang ada listrik itu dibuat atau dikembangkan oleh PLTA, PLTS, PLTU dari air, tenaga surya atau matahari, kemudian dari uap ya. Semuanya perlu biaya. Pembangunannya, kemudian untuk merubahnya, berbagai energi itu. Nah, karena itu kita harus berhemat dengan baik ya. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang ya, yaitu sebagai berikut. Cara hemat energi ya. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kalau siang hari, kalau rumahnya bagus, ada pencahayaan, nggak usah pakai menyalakan lampu kecuali rumahnya gelap ya. Gitu. Maka rumah yang baik adalah rumah yang banyak ventilasi atau banyak yang dapat mengundang cahaya. Kok mengundang ya? Dapat masuk cahaya matahari ya. Kemudian keduanya menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Kalau gelap, kalau udah sore, malam boleh ya. Kalau siang-siang jangan. 3. Lampu nyalakan maksimal 10 jam setiap hari biar energinya hemat ya. 10 jam saja. Jangan lama-lama. Itu dari sekitar kurang lebih dari maghrib ya sampai ke subuh ya, kurang lebih itu ya. Kemudian keempatnya, matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kalau anak-anak lagi nonton TV, lampunya jangan nyalakan semuanya ya, atau TV-nya tidak tonton, matikan. AC, kipas angin dan sebagainya kalau nggak dipakai ya matikan. Lampu pun demikian ya. Kemudian menggunakan listrik seoptimal mungkin. Ingat, kalau sudah tidak menggunakan, colokannya itu cabut ya. Cabut kalau tidak digunakan. Kalau digunakan nanti akan tetap aja itu ada energi yang keluar ya. Kalau listriknya akan mahal juga ya. Gitu. Udah habis. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga anak-anak mendapat ilmu dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran ini. Dan yang paling penting adalah anak-anak mengamalkan tadi, menghemat energi, kemudian paham apa itu energi dan sebagainya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah Bapak jelaskan di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak konten di channel ini. Bagi yang belum berlangganan, silakan klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten edukatif lainnya.